pengunjung, termasuk dari berbagai event. Hampir setiap bulan pasti selalu ada acara di sini. Dan sekarang kita pun sebentar lagi akan menyambut salah satu event yang bahkan sudah masuk di kalender event nasional, yaitu Festival Kota Lama. Nah, kira-kira apa bedanya Festival Kota Lama di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, dan nanti agendanya ada apa saja, kita akan bahas lengkapnya dalam Opini, obrolan publik inspiratif dan terkini. Jadi tonton sampai akhir, kita akan ketemu langsung bareng sama ketua yayasannya, yaitu ada Pak Agus. Yuk kita temuin. Baik, Pak Agus, apa kabar Pak? Baik-baik, ya udah Ketemu lagi ya Pak. Pokoknya tiap kita mau bahas Festival Kota Lama, ketemu sama Pak Agus ini ya. Iya, tahunan lah ya. Betul Pak. Nah, kita excited banget Pak menyambut di tahun 2025 ini ya. Dan gimana persiapannya sampai sekarang Pak? Ya, persiapannya udah bagus. Kita rencana kan kita tanggal 4 ya untuk pembukaan ya. Karena ada ini tadi sedikit kegaduhan ya. Jadi pembukaan agak mundur lah, tapi sampai tanggal 14 kita laksanakan nanti. Oke, dan karena sesuai dengan namanya Festival Kota Lama, ini pasti akan diadakan di sekitaran sini Iya, ya. iya. Kita sambil jalan sambil ngobrol ya Pak ya. Oke, boleh. Ya. Oke, kalau ngebicarain Festival Kota Lama, kelihatannya masyarakat Kota Semarang ataupun se-Indonesia udah mulai hafal gitu ya Pak. Iya. Tapi kemudian untuk merimain lagi, nge-refresh lagi ingatan kita tentang apa sih semangatnya dari Festival Kota Lama ini, boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi gini, Festival Kota Lama Semarang ya khususnya. Dan kita sudah mengarah kepada Festival Kota Semarang Lama. Karena ada dukungan dari komunitas juga sekitar Semarang, kota lama ini ya, seperti Kampung Melayu, Kauman, Koja, kan gitu. Nah ini kan udah meluas itu, karena dia support juga untuk kegiatan folklornya dan juga makanannya juga. Nah kita ini mengharapkan ya keinginan kita Festival Kota Lama ini satu bisa menghibur masyarakat Semarang ya, gitu. Pada khususnya tentunya karena peserta itu dari Jawa Tengah ya, banyak juga kan ya, itu termasuk bisa menghibur ya masyarakat Jawa Tengah. Jadi Kota Lama ini sudah milik Jawa Tengah. Nah ini banyak masyarakat dari luar Semarang juga datang di sini. Jadi kita ini kepingin pertama adalah menghibur masyarakat Semarang ini. Jadi inilah milik Kota Semarang dan Jawa Tengah, ini yang penting ya. Jadi kita harapkan masyarakat ini ikut darbeni begitulah ya, kita merawat dan ya, harapan kita ini. Nah hal lain itu dengan makin ramainya ini tentunya ada sisi lain untuk menarik wisatawan ke Semarang khususnya dan Jawa Tengah, karena mereka datang ke sini kan bisa wadi tour ke Semarang begitu, nonton Festival Kota Lama, paginya bisa ke destinasi sekitarnya kan, sampai Borobudur, bahkan Jogja pun bisa kan, karena tol udah bagus kan itu. Jadi kita wisatawan juga harapan kita dorong ya Kota Lama sebagai destinasi wisata itu. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita ke arah ya ke depan Festival Kota Lama menjadi festival internasional. Ini yang kita harapkan. Oke, gitu. karena memang kalau di tingkat nasional sih sudah beberapa tahun ini begitu iya, ya Pak? udah ke-14 kan sekarang ini. Iya, wow 14 tahun iya, ya. 14 tahun. Jadi selain untuk menghibur masyarakat, ini pun juga sangat membantu untuk mendorong pariwisata di Kota Semarang ya. Dan kelihatannya pokoknya kalau orang se-Indonesia mau datang ke Semarang dan pengen pas lagi banyak event ya waktu Festival Kota Lama ini ya Pak ya. Karena begini, Festival Kota Lama ini adalah festival yang paling panjang di Indonesia. Karena 11 hari. Dan 11 hari itu ada beberapa event, sampai 11 event lah gitu. Jadi ini suatu hal yang jarang ya. Jadi dan event-event ini dikelola oleh teman-teman kita yang profesional. Ya, ada di bidang pembukaan orkestra, ada pameran Pikat Nusantara, ada Festival Janur. Ini orang-orang profesional, ada
pasar sentiling ya, ada folklore. Nah, ini orang-orang profesional semua. Jadi ke depan ini makin lama makin bagus karena dikelola oleh teman-teman profesional. Jadi ini adalah festival paling panjang karena 11 hari dan dikelola oleh, nah ini kita teman-teman swasta kan ini kan, masyarakat kan ini. Jadi inilah Festival Kota Lama, keunikannya di situ. Jadi bisa dibilang semangat kolaborasinya sangat Iya, kuat ya Pak. betul. Profesional dari berbagai bidang, Iya, mereka bareng-bareng iya, untuk iya. meramaikan membuat event Iya, ini ya. jadi kita kolaborasi ya. Jadi Semarang dan Provinsi Incorporated. Nah, ini kan kooperasi antara Pemkot Kota Semarang, Pemprov Jawa Tengah, sama teman-teman swasta ini kan, ada yang menyelenggarakan Festival Kota Lama ini. Jadi saya optimis ke depan itu makin lama makin bagus. Oke, kita juga optimis banget ya. ya. Tapi kalau kita lihat di tahun kemarin Pak, kira-kira apa sih yang menjadi pembelajaran dari tahun kemarin dan nantinya akan menjadi improvement di tahun ini Pak? Ya, jadi yang kemarin ini memang belum masuk kepada internasionalisasi benar-benar ya, karena peserta dari luar ini masih belum ada waktu itu ya. Ada tapi masih Tapi ini sudah mulai karena ada kedutaan Belanda sudah ikut serta. Terus kedutaan Korea Selatan juga ikut serta. Jadi sudah ada 2 negara. Nah, kita optimis ke depan ini kita jauh hari kita akan dorong sister city, ada sister province, dan kedutaan yang ada di sini, ya, ASEAN kita harapkan bisa juga ikut ya. Khususnya kegiatan folklore itu. Folklore ini menjanjikan juga karena kesenian rakyat ini kan baik nasional maupun manca ini kita harapkan bisa. Jadi masyarakat tuh biar tahu ini loh kesenian yang ada di Indonesia, ya karena pesertanya kan tidak hanya dari Semarang saja kan, ada kabupaten kota di Jawa Tengah ataupun provinsi lain, dan juga ada ini budaya-budaya yang dari luar ya, yang kita harus tahu lah, sehingga konsep kita ini kan color of unity, jadi ya pelangi itu kan, tapi kan tetap manis gitu kan. Baik, jadi color of unity jadi salah satu temanya di tahun ini, dan tahun ini sudah go internasional ya, karena tadi disebutkan 2 negara ya Pak ya, Korea, dan ada artis dari Jepang. Tapi kedutaan sudah 2 ini. Baik, nah itu jadi semakin tertarik nih, tadi sudah di-spill dikit-dikit bakal ada folklore, ada beberapa lomba ya, jadi penasaran seperti apa untuk agenda lengkapnya. Habis ini kita akan bahas ya, jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini. Kota Lama merupakan destinasi wisata yang memancarkan pesona arsitektur Eropa. Membawa pengunjung ke masa lampau melalui bangunan-bangunan bersejarah dan suasana yang khas. Terletak di jantung kota Semarang, Kota Lama menjadi saksi bisu dari kejayaan perdagangan dan pemerintahan pada masa kolonial. This is the Little Netherlands in Semarang.
Kita lanjut lagi di Opini e-People, masih bersama dengan Pak Agus Triyono, Ketua Panitia dari Festival Kota Lama ya. Pak, tadi kita udah ngebahas sedikit banyak tentang gimana dari tahun kemarin dan apa yang akan dihadirkan di tahun ini. Tapi kita belum sampai detail nih terkait sama detail acaranya, tanggalnya, siapa saja yang dihadirkan di situ. Boleh kita dikasih tahu, Pak? Oke. Baik, Mbak Hani. Jadi kita ini mulai karena ada perubahan kan. Tadinya pembukaan tanggal 4, kita geser tanggal 8, tapi kita mulai tanggal 6 nanti. Tanggal 6 itu kita mulai dengan acara Kagama Kolaborasi. Jadi ini para alumnus Universitas Gadjah Mada itu berperan serta untuk menampilkan itu beberapa ya perform ya. Satu seperti ada acara nari, ada acara choir, ada acara band gitu. Jadi itu teman-teman dari Kagama itu mereka kumpul di Semarang, itu dia akan menampilkan lah. Hebat sekali itu karena Kagama bisa dari beberapa daerah ya, ada dari Jabodetabek, ada dari Semarang, ada dari Solo, Jogja, ada yang Temanggung, mereka kumpul di situ. Seperti reuni juga. Nanti sudah 3 kali ini dia perform di Kota Lama. Nanti acaranya di Laroka. Itu malam lah, kita mulai ya jam 18.30 sampai jam 22. Wah, bisa dibayangin syahdunya ya, Pak. Ya. Tanggal 7-nya, 6/7 ini ada jazz ya, jazz Kota Lama. Ini ada 3 yang akan perform di situ. Satu itu dari Belanda, grup jazz dari Belanda. Yang kedua itu ada grup jazz dari Taiwan. Taiwan itu akan main, dan terakhir adalah peran serta dari Sugi Jazz. Sugi Jazz itu jazz yang pemainnya itu dari Universitas Sugio Pranoto. Itu. Jadi itu tanggal 7 ya. Terus tanggal 8 itu baru pembukaan. Kita geser di situ. Pembukaan itu jam 18.30 sampai jam 22 lah. Itu tempatnya di Laroka. Nah, kesempatan itu kita undang Ibu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terus kita undang Bapak Gubernur, kita undang Ibu Wali Kota itu, dan tamu undangan yang lainnya ya. Dan dari Kedutaan Belanda kita undang juga. Dalam pembukaan ini ya ada ya pembukaan dengan tarian ya. Tarian itu ya tarian dari Kudus lah itu ya. Jadi tarian yang basicnya itu dari budaya masyarakat Kudus. Itu pakai caping segala macam itu ya. Gitu. Dan yang kedua adalah orkestra. Paulus Surya Orkestra. Terus yang ketiga adalah orkestra di mana pemainnya itu teman-teman dari Belanda juga. Gitu. Jadi itu pembukaan itu. Di Laroka tempatnya, tanggal 8 ya. Jadi outdoor itu ya, Pak? Iya, di Laroka, jadi ya outdoor gitu. Dan bagus itu kalau Laroka itu kalau kita ambil malam itu kan dengan lighting yang bagus yang kelihatannya unik gitu ya. Iya. Itu tanggal 8. Nah, tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu ini jadi komunitas Semarang ini ya, ada muda, ada yang anak-anak gabung, ada yang muda gitu lah. Itu akan perform di dalam gereja Belenduk di sini. Jadi gabungan juga dari pemain dari Belanda juga main di dalam gereja Belenduk itu. Jadi dia nggak pakai sound system, enggak, jadi sudah murni itu ya. Jadi suara gereja Belenduk kan benar-benar unik kan itu. Nah itu perlu itu. Jadi ini baru bayangin aja udah kelihatan di megahnya dalam ya, Pak, itu ya? kan. Ini habis direnovasi kan. Betul. Saya dengar akan diserahkan dari Kementerian PUPR itu tanggal 8 September, dari 9 kita sudah pakai itu. Jadi unik sekali itu nanti. Jadi itu tanggal 9. Gitu. Tanggal 10 kita nggak ada, tanggal 11. Tanggal 11 itu
sampai tanggal 14 itu ada pameran pikat wastra Nusantara. Dan juga ada pameran hanbok. Hanbok itu pakaian tradisional Korea. Nah, itu. Jadi nanti ada 2 itu pameran, dan untuk pikat wastra Nusantara, dan yang satunya adalah pameran hanbok. Nah, itu dipamerkan tentang budaya pakaian dari Korea. Tapi di situ ada ya seperti pertemuan edukasi lah ya. Dari kedutaan itu akan mengadakan suatu ya nggak tahu workshop atau apalah, mengundang anak-anak muda-muda itu kan untuk dikenalkan tentang budaya pakaian mereka hanbok gitu. Itu tanggal 11 sampai tanggal 14 itu. Nah, tanggal 12 dan 13 itu Vista Folklore. Folklore itu kesenian rakyat ya. Jadi kesenian rakyat itu macam-macam kan. Ada yang bentuk tarian, ya, ada yang bentuk musik kan. Ya sebenarnya dongeng rakyat itu juga termasuk tarian. Kesenian rakyat ya. Dan bahkan sebenarnya kalau ada dolanan itu juga dolanan anak-anak itu yang zaman dulu itu ya, ada apa namanya gobak sodor itu ya, gobek tudor itu kan zaman dulu. Itu sebetulnya masuk kesenian rakyat, tapi ini yang lebih banyak pada kesenian tari. Jadi ada 21 peserta itu nanti komunitas. Itu mulai ada tarian koja. Koja itu antara India Pakistan. Tapi yang tinggal di sini ada kampung koja, ada Semarang. Oh, iya. Ada kampung Melayu. Nah, kampung Melayu itu nanti ya ada orkes Melayunya kan. Wah, itu seru juga itu. Kalau koja itu dulu pernah dengar Rafiq nggak? Iya. Nah, itu kan dari situ. Nah, jadi kalau lihat Rafiq nyanyi ya itu seperti itulah. Itu rame itu. Biasanya kalau itu main rame sekali. Ada Melayu, terus ada juga barongsai kan Cina kan, ada wayang potehi, terus ada lainnya yang dari luar itu ada dari Pangkal Pinang, tarian ada dari Bugis, ada dari Nias, ya, ada dari Jogja, itu 21 komunitas itu. Jadi banyak ya? Banyak, jadi 2 hari kan. Jadi ada dimulai dengan karnaval dulu, jadi waktu tanggal 12 itu karnaval, peserta itu muter Kota Lama itu. Terus nah itu 12-13 kan. Minggu itu ada festival Janur. Tapi dia mengadakan workshop, terus melatih anak-anak itu. Itu tanggal 14. Terus tanggal 14 sore lah ini wayang orang on the street. Yang orang on the street itu nanti di samping samping di Sayangan itu, samping Susteran Gedangan itu di situ. Itu wayang orang on the street itu besar juga, pemainnya banyak itu. Itu jadi tanggal 14 itu yang terakhir. Nah, tapi kita kan ada lagi yang namanya Pasar Sentiling kan. Nah, ini salah satu yang ditunggu juga nih. Pasar Sentiling itu tadinya mulai tanggal 4 sampai tanggal 14 karena kemarin situasi kurang bagus. Jadi ya diundur, jadi mulai tanggal 6 ya, mulai jam 4 lah ya sampai jam 10 malam sampai tanggal 14. Itu tempatnya tetap di Metropoint di situ. Gitu. Itu secara keseluruhan acaranya. Itu. Padat sekali jadwalnya ya Pak, dan banyak sekali yang dilibatkan dalam acara tersebut. Ini memang dilibatkan banyak sekali kan itu. Mulai dari komunitas, kemudian juga tadi alumni dari Kagama, dari Kedutaan Belanda, dari Korea. Wah, ini benar-benar apa ya, seluruh hal yang menjadi kegemaran masyarakat, interestnya itu bermacam-macam bisa diakomodir di sini. Gitu ya, jadi Pak. Ini kan FKL ini kan untuk menghibur masyarakat Kota Semarang kan ini. Jadi kami harapkan masyarakat Semarang untuk ikut serta menonton itu, menjaga aman kan gitu ya. Ini penting ini karena kita semua itu pemikirannya itu bagaimana masyarakat itu bisa
happy ya, senang, terhibur gitu loh. Jadi karena kita semuanya itu acaranya tidak ada yang berbayar, tidak ada. Gratis semua? Gratis semua. Jadi memang kita menghibur. HTM juga nggak ada ya? Kenapa? HTM? Oh nggak ada, udah kita gratis semua. Jadi ya benar-benar menghibur masyarakat. Ini ya masyarakat kita harapkan untuk bisa hadir, menjaga keamanan, ya, ketentraman, karena ini dari kita untuk kita itu. Nah, yang lainnya tentunya mempunyai impact terhadap karena dari saya lihat itu dari Pekalongan, dari Kudus, dari Solo itu juga hadir juga nonton di sini. Gitu. Nah dan juga ada wisatawan juga gitu, ada dari Belanda, ada ya banyak lah, gitu, internasional gitu. Jadi kita sebagai warga masyarakat Kota Semarang yang istilahnya punya gawe juga begitu ya Pak, walaupun kita nggak jadi panitia, nggak jadi mengisi acara, tapi kita berperan penting sebagai pengunjung, sebagai peserta begitu ya. Jadi harus sama-sama kita menjaga ketentraman, kedamaian, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Jadi kalau yang perform masyarakat Semarang kan gitu kan, yang nonton orang Semarang juga kan lebih lebih pride ya. Betul. Dan kira-kira yang menjadi target di tahun ini apa Pak? Mungkin dari target pengunjung atau tadi targetnya dari negara-negara tersebut mungkin tahun depan bisa lebih banyak lagi atau seperti apa? Iya, jadi target daripada pemain pun sudah naik kan itu. Jadi sekarang ngitung aja folklore itu 21 ya. Tiap satu grup itu rata-rata sampai 20 orang. Belum pesertanya, itu berarti kan sudah kita aja menyediakan konsumsi aja sampai 500. Kita 500 itu. Jadi itu 500 orang kan paling tidak. Belum yang di mana di Pasar Sentiling itu udah ada 60 tenan itu. Jadi UKM di situ kan ada 60 UKM. Itu belum yang pameran-pameran itu. Jadi ya dari apa yang terlibat untuk perform itu udah banyak juga. Belum penontonnya tuh. Yang Pasar Sentiling itu sampai per hari itu bisa 2.000 orang. Pasar Sentiling itu. Apalagi nanti folklore ini kan di depan Marba ini kan lebih bagus lagi kan, jadi makin kan jadi masyarakat bisa bebas nonton gitu. Nah itu tadi kan kalau kita dari Gereja Belenduk sudah buat acara orkestranya nanti ya Pak. Kemudian di gedung ini nih, The Trap, nanti ini untuk agenda yang mana? Untuk tadi pameran Pikat Wastra Nusantara dan pameran Handbook. Kemudian di Marba di seberang? Di seberang itu untuk folklore. Jadi tanggal 12-13 itu di situ. Nanti di Susteran Gedawang untuk yang wayang on the street. Laroka untuk tadi ada Kagama, ada jazz, dan ada pembukaan di situ. Terus ya itu. Wah seru sekali ya, di setiap titik ikon-ikon Kota Lama ini jadi venue acara dan pastinya kalau misalnya seminggu tinggal di Semarang ngikutin Festival Kota Lama pasti nggak akan bosan ya Pak? Iya, jadi yang dari Jakarta ke sini juga banyak enak ya? Hotel dekat situ ada kota kan, di situ ada beberapa hotel. Pasti ini menggerakkan ekonomi juga ya, semua hotel laris manis, belum UMKM-nya segala macam ya Pak. Jadi ya harapan kami bisa berjalan lancar ya, karena ini benar-benar bisa untuk masyarakat ya, masyarakat bisa senang, UMKM bisa ya berusaha karena mereka kan mesti di sini ada jualan, nanti ada di tenan juga begitu, jadi ini mempunyai impact yang besar. Oke, impactnya pasti bisa kerasa nggak cuma untuk masyarakat Kota Semarang, bahkan dari berbagai kota yang datang dan juga peserta yang datang dari berbagai negara juga ya. Oke, wah udah nggak sabar pokoknya nanti pengen ikut setiap agenda dari Festival Kota Lama. Jadi buat e-people jangan lupa untuk dicatat tadi ya, tanggal 8 sampai tanggal 6 sampai tanggal 14. Oke, 6 sampai 14 pembukaannya di tanggal 8 dan di berbagai titik di Kota Lama ini ya. Pokoknya nanti akan tersebar, silakan bisa cek di Instagramnya Festival Kota Lama untuk agenda selengkapnya ya. Dan terima kasih banyak Pak Agus sudah berbagi informasinya bersama kami di sini. Semoga lancar acaranya tahun ini ya Pak.
salah satu agenda yang memang sangat ditunggu-tunggu tiap tahunnya ya. Jadi sampai ketemu buat e-people di Festival Kota Lama, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan isu-isu lainnya ada di Kota Semarang, dan juga pasti informasi yang bermanfaat. Follow juga di Instagram @semarangpemkot ya. Kalau begitu saya Hani Normalita bersama kerabat kerja dan juga Pak Agus pamit. Sampai jumpa di Opini episode selanjutnya. Ya, Dadah. terima kasih. Sampai ketemu lagi di Festival Kota Lama.